Pemirsa, sidang perdana Johnny G. Plate digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dilansir di laman Tipikor, hari Selasa 27 Juni diagendakan sidang perdana kasus korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo. Mantan Menkominfo ini akan mendengarkan pembacaan dakwaan jaksa pada sidang pertamanya. Diketahui dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G dan Bakti Kominfo terdapat 8 tersangka. Atas tindakan korupsi proyek ini, negara rugi mencapai 8 triliun rupiah. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang Putu Bagus, bagaimana jalannya sidang dakwaan hari ini, apakah sudah dimulai? Ya baik, selamat siang Arlista, Gedi dan juga pemirsa. Memang hari ini tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dilakukannya sidang perdana ex-Menkominfo yakni Johnny G. Plate. Sidang pertama kasus dugaan korupsi penyelewengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan juga infrastruktur paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga tahun 2022. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa memang agenda pada hari ini di sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan. Sementara itu dari pantauan kami hari ini hadir 3 terdakwa yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di ruang sidang Hatta Halis, yakni terdakwa yang hadir pada hari ini perlu kami sampaikan yakni ada Johnny G. Plate yakni sebagai Menkominfo, ada juga Yohan Suryanto yakni sebagai HUDEF atau Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, dan juga ada Anang Ahmad Latif sebagai Dirut Bakti Kominfo. Sementara itu kami juga perlu menyampaikan bahwa hakim yang memimpin jalannya persidangan hari ini yakni Fazal Hendri sebagai ketua, dan ada hakim anggota yakni Rianto dan Sukartono. Sementara itu memang tadi pantauan kami yakni yang bersangkutan para terdakwa sudah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di ruang persidangan sekiranya pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada terdakwa lainnya yang memang tidak hadir, perlu kami sampaikan yakni tadi hanya 3 yang datang, yakni ada Dirut PT Moka Telematika yakni Menak Simanjuntak yang tidak hadir, ada juga Account Director Huawei Tes Mukti Ali juga tidak hadir pada hari ini, dan juga Irwan Hermawan sebagai Solitek Media Sinergi yang tidak hadir. Sementara itu memang pembacaan dakwaan sidang perdana ini cukup dipantau oleh banyak media melihat memang kasus yang membawa ex-Menkominfo ini Johnny G. Plate sangatlah gempar, di mana memang yang bersangkutan ini sudah dipanggil 3 kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, namun tidak memenuhi panggilan tersebut. Dan akhirnya pun pada tanggal 17 Mei lalu Johnny G. Plate baru bisa ditangkap secara paksa yakni di rumah dinasnya. Perlu kami sampaikan ada barang bukti yang memang sudah diamankan oleh pihak terkait khususnya Kejaksaan Agung, yakni ada 2 mobil di rumah dinas, ada pula uang berjumlah 8 triliun 32 miliar yang memang uang ini digunakan oleh 5 terdakwa yang sudah dipersidangkan hari ini. Sementara itu memang kami mendapatkan informasi dana yang dialokasikan oleh negara yakni sebanyak 10 triliun, dan juga yang dipakai untuk alokasi pengembangan atau pembangunan BTS Kominfo yakni 4 triliun. Artinya 4 triliun ini hanya dipakai dan 8 triliun lainnya digunakan oleh Johnny G. Plate dan kawan-kawan ini untuk melakukan dugaan korupsi. Sementara itu kami terus memantau jalannya persidangan yang memang sekiranya baru berjalan kurang lebih 1 jam, dan memang persidangan ini kami masih belum mengetahui secara pasti jam berapa, kapan akan adanya kelanjutan dari pihak terkait. Namun untuk sementara ini pasal yang didakwa kepada para terdakwa ini yakni menuju kepada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 terkait dugaan korupsi. Sekian kembali kepada Arlista dan juga Gede. Ya, baik, terima kasih Putu Bagus atas informasi Anda melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa,
Berikutnya, Presiden Joko Widodo menyebut sudah memiliki nama yang akan mengisi posisi sebagai Menkominfo pengganti Johnny G. Plate. Namun Jokowi mengatakan masih menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan. Sejak Johnny G. Plate ditahan, Presiden menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pelaksana tugas Menkominfo. Belakangan ini, Presiden dikabarkan akan segera menunjuk Menkominfo pengganti Johnny Plate. Namanya sudah ada, tapi soal kapan akan diumumkan, Presiden mengaku masih menunggu waktu tepat. Kursi Menkominfo Pak, kursi Menkominfo masih kosong akan Belum. Nanti kalau udah waktunya akan segera diselesaikan. namanya Udah, nanti nunggu. menunggu apa Pak? Menunggu apa Pak? Nunggu hari. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang lanjutan perkara tindak kekerasan pada David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas. Agenda sidang pada hari ini akan menghadirkan terpidana anak atau kekasih Mario Dandi, AG, lalu mantan kekasih Mario Dandi, Amanda, paman korban, serta seorang kerabat terdakwa yaitu Benny. Persidangan perkara kekerasan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada siang ini. Agenda hari ini menghadirkan sejumlah saksi untuk dimintai keterangannya. Antara lain adalah saksi mahkota sekaligus terpidana anak AG, lalu ada mantan kekasih Mario Dandi, Amanda, serta paman korban Rustam Hutala dan kerabat terdakwa Benny. Namun dari sejumlah saksi yang dijadwalkan, baru saksi AG saja yang dipastikan hadir. Sedangkan untuk paman korban, Rustam Hutala masih berada di Tanah Suci. Untuk kehadiran Benny, kerabat terdakwa Mario Dandi yang juga orang penerima video aksi kekerasan terhadap David Ozora, belum dipastikan kehadirannya sebagai saksi. Amanda selaku saksi dalam sidang Mario Dandi pada hari ini tidak dapat hadir berhubung Amanda sedang melakukan tindakan operasi yang dilakukan pada hari kemarin, tentunya masih dirawat pada hari ini di rumah sakit. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang Mario Dandi hari ini, kita akan bergabung dengan Ismalia Meidasari langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, bagaimana jalannya persidangan Mario Dandi pada hari ini? Ya, selamat siang Gede Alisar dan juga pemirsa. Hari ini kembali digelar sidang atas kasus penganiayaan yang terjadi pada David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi. Dan ini merupakan sidang kelima setelah sebelumnya dilaksanakan sidang ini pada tanggal 13 Juni, 16 Juni, dan 20 Juni. Dan agenda pada hari ini memang masih pemeriksaan saksi, dan hari ini ada beberapa saksi, tepatnya ada 4 saksi yang hadir di persidangan Mario Dandi, yakni ada anak AG dan juga ada Chris Wanda Oliver, ya, ini sebagai seorang anggota Polri. Ada juga Rafael Benitez, maksud kami, ini merupakan teman Mario Dandi yang diduga menerima video penganiayaan yang dikirim oleh Mario Dandi. Dan ada juga Saji Purwanto, ini merupakan saksi ahli. Dan untuk saat ini memang sedang berlangsung persidangan ini mulai pada pukul sekitar 10.30 tadi, dan saat ini sedang dilangsungkan pemeriksaan saksi anak AG. Dan karena anak AG masih di bawah umur, sidang tertutup. Jadi setelah anak AG diperiksa, nantinya akan dilanjutkan kembali oleh saksi-saksi yang lain. Dan hari ini memang diagendakan juga saksi Amanda dipanggil untuk pemeriksaan pada hari ini juga, setelah kemarin pada tanggal 20 Juni Amanda tidak dapat menghadiri pemeriksaan saksi pada sidang Mario Dandi. Namun di hari ini juga ini tidak bisa menghadiri persidangan sebagai saksi dikarenakan masih masa pemulihan, karena ia sedang karena ia baru saja melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit ternama di Jakarta. Dan tadi juga jaksa penuntut umum sempat mengumumkan bahwa ia akan memanggil paksa Amanda karena dia tidak bisa menghadiri persidangan dan juga rekam medisnya juga tidak terlihat jelas. Jadi jaksa tadi mengatakan bahwa ia akan memanggil maksa si Amanda.
saksi Amanda, dan memang sebelumnya ini kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora ini telah memanggil beberapa saksi, yaitu diantaranya ada keluarga dari David Ozora dan juga ada petugas keamanan di komplek yang saat itu menyaksikan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Dan saat ini persidangan masih dilangsungkan dan masih anak AG masih disidangkan dan sidang berjalan secara tertutup. Nantinya akan kami update kembali perkembangan sidang pada hari ini. Sementara itu. Baik, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demo mahasiswa ke kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah berlangsung ricuh. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.